Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait proyek mata kuliah Manajemen Teknologi Informasi. Sebelum mempresentasikan hasil proyek kami, izin dulu untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Dengan saya Muhammad Esa Firoha. Saya Roman Dewa. Saya Firman Salih. Saya Muhammad Nabiladra. Saya Raja Lindra. Saya Amram Yarabib. Dan di sini saya akan menjelaskan terkait judul dengan judul tersebut bernama Aplikasi Edukasi Panduan Ibu Balita di Posyandu. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian yang pertama, yaitu bagian proposal. Pada bagian proposal ini, proyek yang ingin kami jelaskan yaitu mengembangkan aplikasi web edukasi untuk ibu balita di Posyandu guna mengatasi masalah pendataan yang manual. Nah, di sini kami mengedukasi untuk berinovasi untuk mengembangkan aplikasi web yang kami jalankan, yaitu untuk mempermudah pekerjaan ibu-ibu yang ada di berbagai posyandu. Nah, di sini kami ingin mengedukasi melalui aplikasi ini ibu balita dapat mengakses grafik pertumbuhan pada balita. Nah, di situ ada berbagai macam filternya, yaitu yang pertama ada materi edukasi, riwayat pemeriksaan, dan pengingat imunisasi secara real time bagi ibu-ibu yang memiliki anak dan balita. Mungkin segitu saja yang dapat saya mungkin sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada rekan saya Zaki. Selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian proposal. Di sini ada 2 poin. Yang pertama, solusi dirancang responsif, aman, dan mudah dipahami dengan fitur utama seperti dashboard pertumbuhan berbasis standar WHO, modul edukasi, notifikasi otomatis, dan manajemen data posyandu. Pengembangan dilakukan menggunakan metode Agile Scrum melalui tahapan analisis, desain, development, testing, hingga implementasi di posyandu pilot. Poin kedua, proyek melibatkan tim pengembang, kader posyandu, dan puskesmas sebagai stakeholder utama. Risiko seperti kurangnya pemahaman teknologi dan server error diantisipasi melalui pelatihan dan backup berkala dengan anggaran sekitar Rp350.000 sampai dengan Rp650.000. Aplikasi ini diharapkan meningkatkan literasi kesehatan ibu, kehadiran ke posyandu serta secara keseluruhan, MOU ini menjadi landasan formal kerjasama dalam menciptakan sistem digital untuk mendukung operasional posyandu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian logbook. Di logbook ini berisi tentang rangkuman kegiatan perkembangan proyek pembuatan aplikasi web kami. Di dalamnya ada tentang informasi dasar proyek seperti anggota tim, dosen pembimbing, waktu pelaksanaan, serta tujuan utama aplikasi. Tujuan utamanya yaitu menyediakan media edukasi informasi kesehatan bagi ibu balita. Jadi setiap anggota memiliki tugas yang berbeda-beda, yaitu mulai dari analisis kebutuhan, desain UI UX, pembuatan front end, back end, penyusunan dokumentasi, hingga testing. Jadi progres pengerjaan menunjukkan sebagian besar tugas sudah mencapai 80% hingga 90%, menandakan proyek berjalan sesuai rencana. Jadi kami juga mencatat beberapa kendala yang muncul selama pengerjaan seperti kesulitan menentukan struktur database dan tampilan UI yang belum responsif di perangkat mobile.
Kendala tersebut diatasi dengan diskusi kelompok. Jadi evaluasi menunjukkan bahwa kerja sama tim kami berjalan dengan baik. Untuk langkah selanjutnya, kami berencana menyelesaikan fitur edukasi sebagai modul utama, memperbaiki tampilan antarmuka agar lebih ramah pengguna, melakukan uji coba keseluruhan untuk menemukan bug, menyempurnakan integrasi back-end, serta menampung laporan akhir dan mempersiapkan untuk presentasi proyek. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di bagian yang YouTube menjelaskan bahwa orang tua balita saat ini menghadapi banyak tantangan seperti kurangnya dukungan dalam pengasuhan, keterbatasan waktu karena kesibukan, serta kesulitan menemukan informasi parenting yang benar-benar terpercaya dan sesuai kebutuhan anak. Karena itu dibutuhkan sebuah panduan digital yang mudah diakses, praktis, dan dapat membantu orang tua dalam memahami kebutuhan tumbuh kembang anak secara tepat. Solusi yang ditawarkan adalah pembuat aplikasi panduan orang tua balita berbasis web responsif yang memungkinkan orang tua mengakses berbagai informasi melalui smartphone, tablet, ataupun komputer. Di bagian pengembangan, menjelaskan bahwa aplikasi dirancang melalui proses riset pengguna mendalam, desain UX atau UI yang mudah dipahami, serta tahap pengujian berulang untuk memastikan kenyamanan dan efektivitas penggunaan. Juga memaparkan dampak positif yang diharapkan dari aplikasi ini, serta meningkatkan kepercayaan diri orang tua, kemudahan mengakses informasi kapan aja, dan dukungan terhadap perkembangan anak secara optimal. Secara keseluruhan, menyimpulkan bahwa aplikasi web responsif ini merupakan solusi modern, efektif, dan terjangkau untuk mendukung pengasuhan anak usia dini. Aplikasi ini tidak hanya membantu orang tua, tetapi juga kontribusi dalam menciptakan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan bahagia di masa depan. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang progres pengerjaan aplikasi yang kami buat serta cara penggunaannya. Yang pertama ini pada ikon aplikasi ini yang telah kami buat, seperti gambar di PPT ini ada ikon seperti ilustrasi awal karakter anak ibu balita dan seperti ikon edukasi pada halaman beranda utama. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan fitur. Yang pertama ada di tampilan bagian awal dari aplikasi kami. Di sini untuk pengembangan fiturnya implementasi halaman login, registrasi, navigasi utama antar menu yang sudah berfungsi. Di sini tampilan UI UX-nya ada warna pink dengan putih. Yang username ini kita isi contohnya Kader dan passwordnya 123. Setelah keduanya terisi, diklik masukkan sekarang. Untuk sudah login, maka muncul tampilan seperti ini. Untuk lokasi posyandunya ini bisa di Posyandu Mawar, bisa di Posyandu Melati. Dan di sini kita tinggal memilih tempat lokasinya. Untuk alamat rumah, nomor sudah bisa diisi di aplikasi ini. Dan ada ikon rumah. Misalkan kita klik pada Posyandu Mawar, maka muncul fitur 3 ini. Ada yang KMS Digital. KMS Digital ini fungsinya buat mengukur berat badan, mendata, dan tinggi badan balita. Kalau untuk imunisasi ini, contohnya pada imunisasi campak, maka didaftarkan imunisasi campak pada halaman aplikasi ini.
jika dibutuhkan oleh balitanya imunisasi campak. Kalau untuk artikel ini sebuah edukasi atau buku panduan isi di dalam artikel ini. Pada halaman ini struktur database-nya itu mengisi daftar nama ibu atau informasi tentang anak ini. Penyimpanannya langsung tersimpan dalam aplikasinya. Contohnya pada ini pilih akun ibu ini, misalkan ada Ibu Rina. Namanya misalkan nama balitanya Andi, diklik dan nicknya diisi, jenis kelaminnya laki-laki, tanggal lahir si Andi ini diisi di sini dan disimpan datanya langsung sesuai dengan aplikasi yang kami buat. Dengan ini sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata